Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup kita. Banyak orang yang berhenti tidak di tempat pemberhentian. Banyak orang yang dalam perjalanan kehidupannya ini istirahat, tidak di waktu istirahat. Kita lihat ketika kita bekerja, kalau kita istirahat tidak di waktu istirahat, sejatinya kita telah melanggar peraturan yang ada. Dan bos kita pun akan menilai kita sebagai pekerja yang malas, sebagai pekerja yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga kemungkinan gaji kita dipotong atau bahkan kita bisa diberhentikan dari tempat kerja kita. Dan kehidupan ini adalah perjalanan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang sedang melakukan perjalanan. Lalu Nabi mengatakan, "Au 'abiru sabil," tapi kau seharusnya jadi orang yang sedang transit, yang sedang akan melanjutkan perjalanan. Kita dalam perjalanan, jamaah. Jangan berhenti di tempat kecuali antum dibolehkan berhenti. Jangan istirahat di tempat seperti orang yang istirahat tahu-tahu di tengah tol dia berhenti, ditabrak tuh dengan mobil-mobil yang lain. Ada tempat istirahat. Bahkan kalau di situ mobilmu mogok, kau harus pinggirkan. Karena tengah-tengah itu bukan tempat berhentinya mobil. Kau harus pinggirkan. Kau harus kasih tanda-tanda kalau kita ini sedang berhenti, ada masalah sama kita. Allah Jalla Jalaluh telah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat yang sementara. Kita tidak akan abadi, walaupun kita ingin abadi di muka bumi ini. Kadangkala kita melihat orang membangun rumah begitu mewah. Ditanya, kira-kira rumahmu ini kuat berapa tahun? Mungkin 100 tahun gak ambruk. Tapi umurmu berapa tahun? Ya itulah. Wallahu a'lam. Aku sekarang sudah umur 60 tahun. Esok atau lusa aku mati. Tapi kenapa kau bangun rumah begitu mewah? Itu manusia. Dia ingin istirahat di sana. Dia ingin menikmati kehidupan ini dengan mengatakan, hidup ini sekali nih, kau harus nikmatin. Ya, silakan kau nikmatin kehidupan itu. Ketika ada orang yang soleh dari kaumnya Nabi Musa memberikan nasihat kepada Bani Israel dan kepada orang-orang Egypt pengikut Fir'aun, dia mengatakan, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkata orang yang beriman kepada kaumnya mengatakan, ikuti aku akan tunjukkan kepada kalian jalan menuju petunjuk Allah Jalla Jalaluh, jalan kebenaran. Ya qaum, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini cuma sebentar. Sebentar, gak lama. Dan sejatinya akhirat itulah tempat istirahat yang sebenarnya. Tempat berhenti. Tempat memadu kasih dengan keluarga kita. Kau lihat tatkala orang-orang masuk surga, mereka berkumpul, mereka ngobrol. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling bertanya, kau gimana? Kok bisa kau masuk surga?
Kok bisa berada di tempat ini? Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka mengatakan, kita tuh dulu ketika hidup di dunia, kita sangat takut sama keluarga kita. Kita berusaha menjaga keluarga kita. Kita terus memelihara mereka. Dan akhirnya Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Jemaah, dunia ini penjara. Tahu tuh kita tuh. Tapi kita tidak mau dipenjara. Allah sudah menetapkan bahwa seorang yang beriman di muka bumi ini, dia dipenjara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini surganya orang, penjaranya orang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Penjara, kita banyak aturan jemaah. Capek gitu. Antum merasakan bagaimana lelahnya hidup di dunia ini. Memang Allah jadikan kehidupan dunia ini penjara buat kita. Banyak aturan buat kita. Ini haram, itu nggak boleh. Sebagian orang mengatakan, nih Islam apaan nih? Sedikit-sedikit haram. Ya, kita memang dipenjara. Tuh orang yang dipenjara banyak aturan. Boleh berjumpa sama keluarganya berapa hari sekali? Mungkin sepekan sekali. Sebagian di antara mereka nggak bisa ngobrol langsung, nggak bisa. Di hadapannya dia harus pegang telepon. Tangannya mau menyentuh tangan keluarganya nggak bisa. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di kaca dan keluarganya meletakkan tangan di kaca. Lalu dia hanya bisa tersenyum. Nah, hadhihi dunya. Dan itu sudah ketentuan pencipta. Allah menentukan jemaah. Kita ini di tempat pengasingan. Tempat kita sebenarnya adalah surga Allah Jalla Jalla. Cuma Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga gara-gara satu dosa ini. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, Ali pernah diminta, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diminta oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, sif lana dunya. Wahai Amirul Mukminin, tolong kau sifatin buat kami, gimana sih dunia ini? Kayak apa nih dunia ini? Kau gambarkan supaya kita faham. Kita tidak terkecoh, kita tidak tertipu. Kayak antum kalau ingin tahu, ana mau beli mobil tuh, mobil mereknya ini. Kau tahu nggak dengan mobil itu? Iya, mobil itu kaki-kakinya nggak bagus. Mobil itu, ya mungkin bodinya kelihatan bagus, tapi rapuh sebenarnya. Mesinnya, masya Allah, tapi nggak akan bertahan lama. Apa kata Ali? Qal, wa ma asifu laka min darin man sahha fiha amin. Apa yang aku bisa berikan kriteria tentang sebuah negeri, orang yang sehat di sana merasa aman. Kita tuh kalau lagi sehat kadang-kadang melakukan dosa, melakukan apa, seakan-akan Allah nggak akan kasih itu sama kita azab, merasa aman. Wa man saqama fiha nadim, yang sakit menyesal, ya Allah andai kata aku tidak melakukan ini. Kepingin ke masjid, kepingin umroh, kepingin haji. Wa man iftaqara fiha hazin, barang siapa yang fakir di dunia itu sedih hidupnya, melarat kadangkala perjalanannya. Wa man istaghna fiha futin, yang merasa cukup, yang kaya, dia terfitnah dengan kekayaannya. Halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal yang kau makan, yang halal yang kau dapatkan dengan cara yang halal, kau akan dihisab. Ada hisab nanti. Dan kalau yang kau dapatkan yang haram, kau akan mendapatkan azab. Ini dunia, kata Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaih. Lalu bagaimana sikap kita?
menghadapi dunia ini. Ibnul Jauzi pernah ditanya, hal yasughuli an alhu wa uraffih an nafsi bi syai'in minal mubahat. Boleh enggak aku ini ya refreshing lah, santai, menyenangkan diriku dengan hal-hal yang mubah-mubah. Sebenarnya dengan hal-hal yang mubah-mubah, banyak hal mubah jamaah. Ini orang tanya, gimana aku boleh enggak refreshing dengan hal-hal yang mubah-mubah? Apa kata Ibnul Jauzi? Inda nafsika minal mawajibat ma yushghiluha. Kau tuh punya kewajiban-kewajiban yang seharusnya menyibukkan dirimu. Banyak yang wajib. Kadangkala kita merasa waktu kita kosong. Naam. Kata Allah, fa idza faraghta fansab. Ketika kau kosong, isi kekosongan itu. Wa ila rabbika farghab. Kau tuh menuju Allah, cari jalan. Tumbuhkan kecintaan kepada penciptamu. Lihat tuh perintah-perintah Allah yang belum kita lakukan. Dan sejatinya kita disuruh menyembah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu tiba. Jamaah, dunia ini bukan tempat istirahat. Maka kadangkala orang berhenti itu di tempat tidak berhenti. Akhirnya ketika orang-orang pada berhenti, dia susah. Dulu tuh orang tua ngasih nasihat, nak, iya, ana punya kakek kasih nasihat sama abah ana. Dia ngomong, nak, kalau kau mau capek sekarang, nak, ketika kau muda sekarang kau lelah, jangan sampai ketika kau tua kau harus bersusah payah. Kau udah gak mampu nanti ketika tua. Punggungmu udah lemah, lututmu udah tidak mampu kadangkala mengangkat tubuhmu lagi. Kalau kau harus capek sekarang. Dan kita kalau mau lelah sekarang kita lelah. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, waqad ajma'a uqala'u kulli ummah. Telah bersepakat semua orang-orang berakal dari semua umat. Kita tidak bicara umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berakal telah bersepakat. Sepakat atas apa? Mereka bersepakat ala anna an-na'im la yudraku bin na'im wa anna man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Mereka bersepakat bahwasanya kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Dan kita lihat orang-orang sukses di dunia aja, bagaimana kehidupan mereka. Kadangkala orang tua yang sukses kepingin anaknya nggak lelah seperti dia. Anak ketemu dengan beberapa orang tua mengatakan, Ustaz, anak nggak kepingin anak-anak susah seperti anak. Apa yang diminta anaknya diberikan. Ternyata anaknya tumbuh besar menjadi orang yang gagal dalam kehidupan ini. Karena orang tua berpikir anaknya ini bisa sukses dengan kenikmatan. Harus lelah lah. Itu sudah kesepakatan mereka. Harus ada perjuangan. Suruh anak-anakmu bekerja, suruh dia mandikan mobil, suruh dia nyapu, suruh dia melakukan banyak perbuatan yang dia sadar. Kalau memang kenikmatan yang diraih oleh ayahnya sekarang itu tidak dengan tidur-tiduran, apalagi surga Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah,
Kapan kita boleh istirahat? Kapan kita boleh berhenti? Yang pertama, tempat pemberhentian pertama di saat itu kau istirahat adalah ketika kematian tiba. Buat orang yang beriman, kematian itu tempat istirahat. Mereka yang mati di atas tauhid, di atas sunnah, percaya dengan firman Allah, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dia yakin tuh bahwasanya Allah akan menetapkan hati orang yang beriman ketika dikubur. Ketika datang tuh malaikat yang bertanya kepada dia, Allah tetapkan hatinya, dia akan istirahat jamaah di sana. Itu waktu berhenti kau menikmatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemput dia, ketika beliau sekarat, beliau berkata, la ilaha illallah anna lil mauti sakarat. Beliau mengangkat tangannya menunjuk ke langit sambil mengatakan, la ilaha illallah, kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Wallahi jamaah, kau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud pernah memegang tubuh Nabi alaihi salatu wasallam, demam, panas sekali. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget. Kita kadang-kala melihat orang yang husnul khotimah, yang mati tanpa sakit, yang mati biasa. Oh, itu tuh husnul khotimah. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Inni aku wa'kar rajulaini minkum. Aku ini sakitnya dua orang di antara kalian. Kau bisa gambarkan orang yang paling parah sakitnya di dunia? Nabi itu dapat sakitnya double, jamaah, sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah ini karena engkau akan mendapatkan pahala double? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am. Nabi menunjuk ke langit mengatakan, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, sampai tangannya akhirnya jatuh. Beliau meninggal dunia. Ketika itu beliau istirahat dari segala kelelahan dunia. Pernah suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat abahnya ini sakit, parah sakit Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Fatimah mengeluh. Dia merintih mengatakan, wa karba abatah, wa karba abatah. Kata dia, ya Allah, susahnya ayahku, susahnya abahku, kata dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, kepada putrinya? Ini seorang nabi, seorang makhluk yang paling dicintai Allah jalla jalaluh, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi kepada Fatimah? La karba ala abika ba'dal yaum. Putriku, tidak ada lagi kesedihan atas ayahmu setelah hari ini. Selesai sudah jamaah. Semua kesusahan akan hilang setelah hari ini, tidak ada lagi. Tapi hari ini belum selesai anakku. Aku masih harus sabar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada Fatimah, innahu qad hadara min abik ma laysa bitarikin minhu ahada, al-muwafatu yawmal qiyamah. Ananda, putriku, telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan bisa ditolak, sesuatu yang tidak akan ada manusia yang tertinggalkan. Semua bakal mati. Dan nanti pada hari kiamat itu akan ada waktu perjumpaan,
waktu penyempurnaan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada jenazah yang lewat. Lalu beliau mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Orang itu beristirahat atau diperistirahatkan orang dari dia. Mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Ya Rasulullah, apa yang maksud dengan mustarih? Orang yang beristirahat, dan apa yang dimaksud dengan orang yang diperistirahatkan orang lain dari dia? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Afwan kaum muslimin, ini ada hal yang sangat penting. Ikhwan kita yang jualan ikan di kendaraannya, nah di kendaraan tersebut terhalangi oleh mobil BM 1308 NM, mobil Karimun BM 1308 NM. Mohon bantuan untuk memindahkan parkirnya karena di belakangnya ada kendaraan yang ingin jualan ikannya di pasar, khawatir ikannya busuk. Silakan. Afwan Ustaz Syafiq. Allahu Akbar. Tuh kehidupan dunia jemaah. Motornya ketutup, nggak bisa jual ikan, ikannya takut busuk. Hadhihi dunya Allah. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Nabi SAW mengatakan tuh jenazah tuh yang istirahat. Siapa mereka? Orang yang beriman. Orang yang beriman akan istirahat dari semua kelelahan dunia, akan istirahat dari ikannya tuh. Yang tiap hari dia bawa ikan, mikir ikan, iya betul. Dia akan istirahat dari pekerjaan dia. Tiap pagi dia berangkat kerja, yang dokter pasien, yang jadi pekerja diatur sama atasan, suruh ini suruh itu. Orang yang beriman yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Dia istirahat dari semua kesusahan dunia, dari semua gangguan kehidupan dunia ini. Kemana? Ila rahmatillah. Kita kan yang kalau bicara fulan berpulang ke rahmatullah, siapa yang tahu? Bisa jadi dia pulang kepada azab Allah Jalla Jalaluhu. Tapi orang yang beriman akan berpulang ke rahmatullah, istirahat dia sudah. Wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad. Sedangkan hamba yang tidak benar, hamba yang jahat, dia telah diperistirahatkan. Artinya manusia, negeri, pohon, hewan-hewan istirahat dari gangguan tuh orang. Antum melihat ketika ada orang preman yang mati, satu kampung mengatakan alhamdulillah ya Allah, dari dulu kita nanti kematian dia. Nah, yang beristirahat siapa? Warga beristirahat, tapi dia menuju kepada azab Allah Jalla Jalaluhu. Nabi alaihi, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, Allah akan pakai itu orang. Allah akan pakai. Para sahabat mengatakan, "Wa masta'malahu." Gimana dipakai sama Allah itu gimana? Dipekerjakan tuh sama Allah tuh orang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yuftahu lahu amalun salih baina yaday mautih hatta yarda anhu man haulahu." Allah akan bukakan buat dia amal soleh sebelum dia mati, sehingga orang di kampungnya pada ridho sama dia. Jamaah, proses itu penting dalam menuju kepada Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mati husnul khatimah. Ada orang Masya Allah, orang gak benar, tapi sebelum mati, Masya Allah, dia ke masjid, dia mulai berbagi-bagi, dia mulai puasa sunnah, dapat 3 hari mati. Itu tuh yang
Dikatakan ista'malahu. Kalau Allah ingin kebaikan buat orang, Allah akan pakai itu orang. Dipakai artinya diarahkan untuk berbuat kebaikan sebelum meninggal dunia. Sehingga orang kampung merasa kehilangan dia. Ya Allah, fulan meninggal, ya Allah. Mereka sedih ditinggal orang-orang baik. Itu tempat berhenti yang pertama, di situ kau istirahat. Tempat istirahat yang kedua, yang kau boleh berhenti di sana adalah ketika seorang hamba masuk kuburan, ditinggal sama keluarganya, dan dia melihat kursi dia di surga. Baru dia istirahat yang kedua nih. Karena ketika dia masuk kuburan, akan datang malaikat Mungkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan yang akan bertanya kepada dia. Kuburan itu akan disempitkan. Akan ada persidangan yang sangat berat sekali. Ketika itu keluargamu sudah pulang ke rumah. Istrimu menangis sebentar. Lalu mungkin dia kawin lagi setelah itu. Nah, kita lihat jamaah. Wanita-wanita yang sama suaminya, Masya Allah, aku akan sehidup semati dengan engkau, bang. Ketika suaminya sakit, dipijetin. Suaminya mati, ya Allah, siapa pengganti suamiku? Kata dia. Cari lagi kau di kuburan, ditanya sama Mungkar Nakir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna ahadakum idza mat, apabila seorang di antara kalian meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, ditampakkan tempat dia di pagi dan sore hari. Dibukakan pintu ke surga buat orang yang soleh. Datang tuh aromanya surga. Subhanallah, keindahan surga kau lihat. Kemudian kuburannya yang sempit dilebarkan, maddal basar. Kita ini sekarang ada di, antum kalau punya rumah sebesar masjid RJ, Raudatul Jannah, tuh Raudatul Jannah artinya taman surga. Segini taman surga? Enggak, kecil banget nih. Double Ustaz, kecil. Nabi SAW mengatakan maddal basar, sepanjang kau memandang, jamaah. Nggak ada tembok-tembok kayak gini. Allah luaskan seluas dia memandang. Lalu datang tuh amal soleh kepada dia. Ada orang yang datang, wajahnya indah, bagus tuh orang. Lalu orang ini bertanya yang mati, Man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Kau siapa kau? Wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata dia. Apa kata orang ini? Ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Dia lupa sama keluarga dan anak-anaknya. Dia bersama nih amal solehnya. Lalu dia mengatakan, Da'uni ukhbiru ahli. Biarkan aku mau pulang, aku mau kasih tahu sama keluargaku. Aku ingin informasikan kepada anak dan istriku kalau aku bahagia di kuburan itu. Lalu dikatakan, uskun, sudah kau istirahat di sini. Ini waktumu istirahat. Dan orang ini menginginkan, Ya Rabbi, aqimissa, ya Allah bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena di situ dia baru mencium aromanya surga. Baru mendapatkan keindahan surga dan belum masuk surga. Dia minta kiamat itu diberdirikan, jamaah. Itu istirahat yang kedua, kau berhenti di sana. Ahibati fillah, kuburan kita jadi raudhah jannah atau jadi lobang-lobang neraka. Semua tergantung kita, jamaah. Apabila orang-orang istirahat ketika di dunia, masuk kuburnya menjadi lobang neraka buat dia. Tapi orang-orang yang lelah, yang capek dalam kehidupan ini, sampai ada sebagian salaf, subhanallah, dia sholat sampai kurus. Ditegur sama anak-anaknya, Abah istirahatlah, Abah istirahatkan badannya Abah ini, jangan zalim sama badannya. Apa kata orang, rahataha urid,
Aku melakukan ini agar aku mengistirahatkan badanku nanti, kata dia. Di sini bukan waktunya istirahat, waktunya beramal, jemaah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, dan beliau sakit-sakitnya 2 orang, jemaah. Apa mungkin kita bisa istirahat, jemaah, tatkala kita santai dalam kehidupan ini? Nabi alaihissalam mengingatkan kepada putrinya, putriku, ini akhir dari kesedihan yang harus aku lalui. Setelah itu nggak ada lagi. Tempat istirahat yang ketiga, tempat kau berhenti di sana bisa bernafas lega adalah ketika pembagian kitabmu dan kau mendapatkan kitabmu dengan tangan kananmu. Pada waktu itu silahkan kau berteriak, berbahagia. Silahkan kau bereforia, menunjukkan kegembiraanmu kepada semua orang. Jangan kau sembunyikan. Kalau sekarang orang bahagia, senang dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat usaha baru, istri baru, mungkin dia senang. Tapi kesenangan itu ingat akan berakhir. Allah menceritakan pada hari kiamat tatkala persidangan ditegakkan. Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah jamaah, kita kadang-kala menyimpan sesuatu di hati kita yang seluruh penduduk dunia tidak ada yang mengetahui, tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang kau simpan, cinta atau kebencian, apa aja. Pada hari itu akan ditampakkan kepada Allah. Lalu mulai kitab-kitab itu dibagikan, berterbangan itu buku-buku. Wa idza suhufu nusyirat. Kemudian orang mulai mengambil kitab-kitabnya. Apa kata Allah tentang hamba-hambanya yang boleh istirahat pada waktu itu? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, ha umqra'u kitabiyah. Dia berteriak mengatakan, baca nih rambutku, baca kitabku nih. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku ini. Aku berlelah-lelah di dunia. Aku dihina sama orang. Aku dicela ketika beramal. Aku dipojokkan, aku diasingkan, aku diremehkan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku, jamaah. Lalu bagaimana dengan orang ini? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Istirahat dia. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Di surga Allah yang tinggi. Jamaah, di surga Allah itu ada satu pohon yang orang berkendaraan baru bisa melalui pohon ini setelah 100 tahun. Dia berkendaraan, gak hilang-hilang tuh naungan pohon itu. Surga yang tinggi sekali. Mungkin orang berpikir kalau surga tinggi, pohonnya tinggi, buah-buahnya tinggi, bagaimana kita menikmatin buah-buah itu? Tenang, antum tidak lagi di dunia. Qutufuha daniyah. Memetiknya itu sangat dekat sekali. Subhanallah, kau yang tiduran bisa memetik buah surga. Kau yang sedang duduk, kau ingin buah apa aja, datang tuh buah itu, kau bisa memetiknya. Tapi ketika kita di dunia enggak. Kita kepingin durian, harus naik ke pohon durian, berduri-duri tangan kita. Kita kepingin makan apel, di mana kita cari pohon apel? Harus diimpor dari tempat-tempat mana? Nanti qutufuha daniyah. Bukan cuma itu. Sebagian orang, masya Allah,
Di dunia kita lihat segala macam menu dihidangkan kepada dia. Di dunia segala buah, seafood, antum mau apa? Mau udang, mau cumi, mau ikan, mau lobster, mau kerang, semua disediakan. Tapi kita dalam kehidupan dunia, kadangkala segala makanan enak dihadapkan kepada kita. Kita tanya sama tuan rumah, Afwan, punya telur asin? Kau mau telur asin? Ini banyak yang enak. Iya, aku sudah penyakitan. Semua yang ada di hadapanku itu nggak bisa aku makan. Hadid dunia. Tapi di surga apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an. Kalian silahkan makan, kalian silahkan minum tanpa takut dan khawatir penyakit. Jamaah, ana punya teman cerita, dia berangkat ke Yaman, ke Hadramut. Dia itu dalam perjalanan selalu makan dan minum sedikit. Makan sedikit, minum sedikit. Kenapa? Karena toilet yang dia hadapin menakutkan. Setiap masuk toilet, aduh, nggak jadi keluar tuh jemaah. Jadi penyakit di perutnya. Suatu hari dia sampai ke rumah saudaranya, dikasih makanan yang banyak, Masya Allah. Mereka berdua apa bertiga? Satu sohibnya diutus, coba kau berangkat ke toilet dulu. Jadi mau makan itu cari toilet dulu. Dia berangkat ke toilet, dia lihat toiletnya bagus, gitu dia. Ngomong sama sohibnya, Sen, itu makan banyak langsung ke toilet dia jamaah. Di surga nggak ada tuh, nggak ada kayak gitu. Artinya kau mau makan berapa banyak pun akan hilang dari tubuhmu lewat pori-porimu, hilang lewat keringatmu, hilang lewat sendawamu, selesai jamaah. Hanian. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena kalian dulu tuh dalam kehidupan yang lalu, dalam kehidupan dunia, di waktu-waktu kosong kalian penuhin dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Di situ jamaah. Ini waktu kita bukan untuk istirahat di dunia ini, waktu untuk beramal. Jadi kadang-kala ada seorang istri melihat suaminya capek, bang, kok capek banget kerja bang. Nah, katakan kepada istrinya, Dek, aku ingin punya rumah di surga. Dek. Aku ingin kau bersama anak-anak kita bisa kumpul lagi di sana. Maka di sini waktunya kita capek, waktunya kita ngumpulkan modal semuanya untuk di sana. Sebelum itu belum istirahat. Jamaah, istirahat yang keempat. Di situ kita boleh berhenti. Ketika dalam timbangan, ketika ditimbang amal perbuatan kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, nanti tuh pada hari kiamat, apakah kita saling mengenal nanti di padang mahsyar, belum masuk surga? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat kita tidak akan kenal sama saudara kita. Kita hanya akan memikirkan nafsi-nafsi. Yang pertama, ketika pembagian kitab. Yang kedua, ketika ditimbangnya amal perbuatan. Dan yang ketiga, ketika melewati sirat. Kita nggak akan kenal. Antum nggak akan kenal sama anak. Antum nggak akan kenal sama anak antum. Antum tidak akan kenal sama orang tua antum ketika itu. Antum hanya tahu nafsi, nafsi. Diriku ya Allah, diriku ya Allah. Sampai dikatakan dalam penimbangan itu ada orang tua yang cari anaknya supaya anaknya kasih amalnya kepada dia. Anaknya mengatakan, aku ayah nggak tahu. Apakah timbangan kebaikanku akan lebih banyak daripada timbangan keburukanku? Nggak tahu. Semuanya memikirkan diri mereka masing-masing. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tuh, orang yang berat timbangan kebaikannya, dia akan dapat
kehidupan yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Istirahat. Ketika dia lihat timbangan kebaikannya, dia langsung istirahat. Dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Di antara amal yang paling berat di timbangan pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kita nih muslim, udah ngaji, kadang-kala akhlaknya kurang. Di antara akhlak yang mulia itu nggak mahal sih. Kau ucapkan salam sama saudaramu dan tersenyum kepada dia. Semalam anak ingatkan nih, kita kadang-kala kajian gini, antum sama yang di sebelahnya nggak kenal. Antum kenal nggak? Antum sama yang di sebelah antum? Enggak. Coba salaman, tanya dia namanya. Coba salaman. Siapa namanya? Siapa? Rahmat. Rahmat tahu sama namanya dia? Subhanallah, syuful jamaah. Kita ini satu masjid, bahkan satu tempat duduk, bahkan paha kita menempel dengan paha saudara kita. Mana ukhuwah kita jemaah? Allah jadikan kita saudara jemaah. Kau duduk, awal kau duduk datang orang, mungkin orang itu nggak salam. Kau yang salam, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Dari mana bang? Kalau dia lebih tua kau panggil abang, kalau dia lebih kecil kau panggil adik. Jemaah, yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu husnul khuluq. Nggak perlu keluar duit antum mengucapkan salam kepada saudara antum. Dan biasakan itu jemaah. Biasakan nih. Anak-anak lihat kadang-kala orang kajian, masya Allah, sama sekali selesai kajian juga nggak ngomong. Berdiri selesai. Keluar dari pintu, sohibnya cari sandal, nggak diurusin. Kau sering tanya, bang, sandal abang warnanya apa? Kau bantuin dia, nggak keluar duit jemaah. Wallahi, anak ingatkan, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan tuh yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata Nabi alaihi salatu, afsyus salam bainakum. Tebarkan salam. Kau duduk tuh sahabat Nabi subhanallah, mereka jalan bareng-bareng. Kadangkala di jalan itu ada pohon, akhirnya mereka harus pisah nih mereka. Lalu ketemu lagi, assalamualaikum lagi mereka jamaah. Subhanallah, itu mereka dididik sama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita, ya semua terserah kita. Tapi kelak yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Istirahat yang kelima, atau tempat kita berhenti di situ, kau boleh merasakan kenikmatan ketika engkau sudah melewati sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sirat. Bagaimana tatkala Jahannam didatangkan. Yu'ta bi Jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfi zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Didatangkan pada hari kiamat itu neraka Jahannam memiliki 70 zimam. 70 apa jemaah? Tali. Kalau kuda itu apa? Kekang. 70.000 kekang. Di setiap kekang itu yang menariknya adalah 70.000 malaikat. Antum bisa bayangkan, Allah jamaah. Anak kemarin naik pesawat, ketika anak lihat awan-awan, ketika anak lihat pohon-pohon, rumah-rumah, wallahi kecil sekali. Bagaimana nanti pada hari kiamat? Lalu
ketika didatangkan neraka jahanam itu, dipasang sirat, dipasang jembatan. Kita tahu dari kecil bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut. Ada yang mengatakan seperti rambut dibelah 7, lebih tajam dari pedang. Itu disebutkan dalam athar-athar. Tapi yang jelas kata Nabi SAW, sirat itu mengelincirkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa tursalul amana war rahim. Amanah dan rahim itu dikirim untuk menjadi seperti pagar untuk orang-orang yang melewatin di sana. Amalan kita dalam kehidupan ini. Fayu'dzan, lalu diizinkan orang-orang untuk melewati. Fayamurru awwalukum kalbar. Yang pertama melewatin itu seperti kilat. Halilintar itu kita lihat kilatnya itu, tahu-tahu dia sudah sampai. Qalat qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barq. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, gimana tuh seperti kilat kayak apa? Kalian ngelihat tuh kilat. Bagaimana dia datang kemudian hilang. Kita kadang-kala mau nunjukin anak-anak, lihat nak, datang langsung hilang. Seperti itu cepatnya. Kemudian thumma kamarrir rih. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti onta yang kencang. Tajri bihim a'malukum atau tajri bihim a'maluhum. Semua itu yang membuat mereka cepat itu bukan nasabnya, bukan wajahnya, bukan kecantikannya, bukan ketampanannya, bukan pakaiannya, lakin tajri bihim a'maluhum. Semua tergantung amalannya. Kita sering kan bergurau, kadang-kala makan bareng nasi bungkusan, tahu-tahu kita dapat ayam sayapnya, yang satu dapat pahanya, yang satu dapat dadanya, yang satu dapat cekernya. Tentu ceker. Ketika dibuka, yang dapat paha mengatakan tergantung amal. Insyaallah. Nggak, kalau itu tergantung rezeki jamaah. Nah, memang rezekinya antum paha apa, tapi nanti pada hari kiamat jamaah, tuh ada orang-orang yang selamat, ada orang-orang yang cedera. Dia sampai ke akhir jahanam itu badannya penuh cedera. Ada yang terjungkal di dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi istirahat. Yang kelima, ketika melewatin sirat. Antum melewat sirat, selesai itu. Cerita orang yang terakhir keluar dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dia langsung memandang ke neraka mengatakan, alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Kemudian yang terakhir jemaah, tempat berhenti yang terakhir dan selama-lamanya, setelah itu tidak ada lagi kesedihan. Kalau tadi tempat berhenti yang kita sebutkan itu masih ada tempat pemberhentian selanjutnya. Artinya ketika orang mati, iya dia istirahat, dia nikmat di situ. Tapi ketika masuk kuburan ada lagi ujian. Ketika dia melihat kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang, dia istirahat lagi. Nanti lama dia istirahat mungkin. Sampai ketika dibangkitkannya kiamat, dia mulai berjalan. Melanjutkan perjalanan menuju surga Allah. Ketika dibagikan kitab, dia nunggu tuh. Dapat kitabnya, dia istirahat lagi. Nanti ketika ditimbangan, dia takut. Ketika dapat timbangannya lebih berat, timbangan kebaikannya, di situ dia beristirahat dan menikmatin lagi. Mereka berjalan terus ketika menuju ke sirat dan lewat sirat. Mereka masih diuji di sirat. Sampai melewatin sirat berhasil, mereka istirahat. Apakah selesai? Belum. Karena setelah melewatin sirat, orang-orang itu akan ditahan. Tidak langsung masuk surga. Yuhbas fi qantaratin, di satu jembatan, satu tempat untuk kisos. Di antara orang-orang yang masuk surga, tapi di antara mereka masih ada permasalahan. Kita jamaah,
Kadang-kala punya masalah sama saudara kita sendiri, sama-sama orang soleh, sama-sama orang baik, tapi ada masalah di hati kita. Kita mungkin hasad, kita mungkin ribain saudara kita mungkin ngomongin dia. Nanti tuh setelah lewat sirat, kau akan dikisos. Perbuatan-perbuatan dosa yang kau lakukan kepada saudara akan terjadi kisos. Kau pernah mukul saudaramu, kau pernah ngambil hartamu, apa aja, di situ terjadi pembalasan. Setelah itu mereka menuju ke surga. Sampai ke surga, orang-orang mendapati surga tertutup. Penuh surga itu. Antum jarak pintu surga itu antara Makkah dengan Hajar. Hampir 1000 kilometer. Jaraknya. Itu penuh dengan manusia. Mereka minta dibukakan, nggak ada yang bisa masuk surga. Sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang. Lalu beliau ambil tuh tempat untuk mengetuk pintu gerbang surga. Diketuk sama Nabi alaihi salatu wassalam. Malaikat yang menjaga surga bertanya, "Man? Siapa yang mengetuk pintu?" Nabi kita mengatakan, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata malaikat, "Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini sampai kau dulu yang masuk surga." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka tatkala itu kau istirahat, dan itu istirahat yang selama-lamanya. Yang tatkala itu Allah bercerita, orang-orang yang masuk surga mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Tuh orang-orang yang masuk surga mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah yang telah menghilangkan, yang telah mengusir semua kesusahan. Di kuburan masih susah, di padang mahsyar masih ada sedikit kesusahan, melewatin sirat masih ada kesusahan, masuk surga hilang semuanya. Sesungguhnya Rabb kami la ghafurun syakur, Dia maha pengampun. Allah tuh maha pengampun. Kita tuh nggak pantas masuk surga jamaah dengan amalan kita sama sekali. Kalau dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah kita dan dengan dosa-dosa kita, neraka tempat kita. Sebaik apapun. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Allah itu Ghafur, maha pengampun. Syakur, artinya syakur itu yang pandai berterima kasih. Yang amal sedikit Allah kasih pahala yang besar sekali. Pantas enggak jamaah antum kerja 70 tahun di dunia, hidup di surga selama-lamanya? Enggak pantas jamaah. Tapi Allah syakur. Kita beramal sedikit, Allah kasih banyak. Kita berbuat dosa besar, lalu kita datang kepada Allah. Apa kata Allah? Ya ibn Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai hambaku, wahai anak Adam, kalau kau datang menjumpai aku dengan dosa hampir sepenuh bumi ini. Antum bayangin jemaah, dosa hampir sepenuh bumi ini. Kita kalau punya dosa sepenuh masjid ini aja berat. Tapi kalau kita punya dosa sepenuh bumi ini, lalu kita menjumpai Allah tanpa berbuat kesyirikan sedikit pun, apa kata Allah? Aku akan datangkan kepada engkau sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Allah itu Ghafurun Syakur, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Tuh Allah tuh yang menghalalkan buat kita, yang memperkenankan buat kita untuk tinggal di tempat tinggal yang sebenarnya. Min fadlih, itu karena karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun, nggak ada lagi capek, nggak ada lagi lelah.
wala yamassuna fiha lughub. Antum letih nggak ada lagi. Sekarang waktunya untuk berletih-letih. Allah mengatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kau itu bersusah payah, bekerja keras menuju Rabbmu, dan kau akan mendapati apa yang kau lakukan. Akan ada hisab pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, Imam Ahmad ditanya oleh orang dari Khurasan. Imam Ahmad di Baghdad. Ada orang dari Khurasan, dari daerah Iran sana datang ke Baghdad. Orang ini bertanya. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan, as'aluka an mas'alah. Wahai Abu Abdillah, aku nih datang dari Khurasan untuk bertanya kepadamu satu pertanyaan, satu permasalahan. Qala lahu sal. Imam Ahmad mengatakan, fadhal, kau mau tanya silahkan. Lalu orang ini berkata, ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Wahai Imam, kapan orang itu dapat merasakan nikmatnya istirahat? Kapan kita bisa merasakan istirahat itu? Kapan? Mungkin orang ini merasa lelah beramal, terus beramal, terus bekerja. Betapa banyaknya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, aturan-aturan Allah. Maka dia tanya sama Imam, kapan hamba ini merasakan istirahat itu, kapan? Kata Imam Ahmad, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Ketika dia meletakkan satu kakinya di surga, ketika itu kau istirahat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi jamaah, jangan berhenti di tempat yang kita tidak boleh berhenti. Lanjutkan perjalanan kita. Kau rasakan pahitnya kehidupan ini. Kau rasakan pundakmu letih mengangkat beban dunia ini. Kau rasakan ketika kau meninggalkan kasurmu untuk sholat malam. Allah ceritakan tuh tentang orang-orang yang masuk surga. Apa kata Allah? Wallahi ya ma'ana, ketika baca ayat ini, anak kayaknya nggak bisa masuk surga tuh. Allah mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji. Di malam hari pinggir tubuh mereka itu jauh dari ranjang mereka. Itu tuh orang yang masuk surga. Gak deket sama kasurnya jemaah. Dia minta sama Allah, mohon sama Sang Pencipta. Dan Nabi pernah makan sama sahabat. Lalu sahabat itu ada yang bersendawa. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, kuffa anna jusha, kau tahan tuh, jauhkan dari kami sendawamu ini. Inna aktsaruhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling sering kenyang di dunia itu adalah orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat nanti. Kita harus berjuang. Kita perlu sholat malam, kita perlu puasa sunnah semampu kita. Berjuang menuju Allah, dan semoga Allah memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.